Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita. Cerita ini berjudul Petaka Tumbal Pesugihan. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sebut saja namaku Aris. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Kejadian ini terjadi di tahun 2016. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya raya bernama Alimuddin. Namun Alimuddin itu, aku rasa lebih pantas jadi bapak Rianti daripada jadi suaminya. Alimuddin punya 3 istri dan anak banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali. Namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku, yang hingga akhirnya Rianti pasrah mau gak mau ia harus menerima perjodohan itu. Aku pun selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti menjadi korban paksa perjodohan. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin. Laku menjadi istri muda yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besarnya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu cukup sangat besar kalau hanya untuk tinggal kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya Rianti meminta aku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak ke rumah kakakku, Rianti, lumayan dekat dengan kampusku. Dan diceritakan pula kakak iparku Alimuddin punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertama, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku Rianti, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya, yang tak lain adalah kakakku. Dia gadis yang baik, soleha dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya itu malam Selasa, aku melihat Simbo bawa sesajen ke lantai 3. Seperti macam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan tak lupa dupa yang siap untuk dinyalakan. Setelah Simbo kembali dari lantai 3, aku bertanya pada Simbo, kenapa dia bawa sesajen ke atas? Dan Simbo cuma menjawab, saya cuma ditugaskan sama Tuan Den. Simbo juga tidak tahu itu semua untuk apa. Sudah lama Mbok menyiapkan itu semua, Den. Pernah Mbok tanya ke Tuan untuk apa itu semua disiapkan di malam tertentu. Tapi bukannya mendapat jawaban, tapi Mbok justru mendapat pendakan, Den. Semenjak itu Mbok tak berani lagi untuk bertanya. Setelah mendengar ucapan Simbo, aku mulai curiga. Pasti ada yang tidak beres di rumah ini. Pada tengah malam, waktu itu aku tak bisa tidur. Aku masih kepikiran dengan ucapannya Simbo. Detakan jam sangat jelas ku dengar. Namun tiba-tiba aku mendengar suara-suara ramai tapi menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Langkah demi langkah ku lalui sembari melihat keadaan sekitar. Aku memberanikan diriku demi mengetahui sumber suara itu. Setelah berada di lantai atas, astagfirullah, ternyata bangsa makhluk iblis sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya di bayangan-bayangan saja, dan terlihat makhluk yang tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Namun dalam senyap, kamarku tetap saja aku tidak bisa tidur. Mataku terjaga di malam itu, karena suara-suara di lantai atas sangat menggangguku. Paginya aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 semalam tadi? Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang aku berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku Alimuddin ke pabrik gula terbesarnya di malam hari, yang tepatnya melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Di perjalanan tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motor besarku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang yang lewat satupun. Keadaan saat itu sangat sepi, hanya suara binatang malam yang menemaniku.
Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali. Hingga aku memutuskan untuk mendorong motorku. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun aku berusaha untuk selalu positive thinking. Tetapi usahaku menepis rasa takut itu sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-larian dari semak pohon tebu hingga muncul tepat di hadapanku. Astagfirullah. Keringat dingin langsung bercucur. Tubuh gemetar yang tiba-tiba sulit digerakkan. Sosok sapi putih yang tak berkepala baru saja melewatiku. Karena kaget yang luar biasa, aku jatuh pingsan. Hingga saat aku sadar, aku sudah di pabrik dengan matahari sudah sangat dua. Setelah itu, malamnya satu anak Alimuddin dari istri yang kedua meninggal dunia secara tiba-tiba. Semenjak itu aku curiga atas keanehan demi keanehan yang kualami di rumah kakak iparku. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering diterkam makhluk halus yang menyeramkan. Jikalau Santi tengah tertidur. Pada suatu hari, Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur aku dan Santi diam-diam berpacaran. Di kala saat seperti inilah Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Iya, pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius, "Aris, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umur aku panjang? Biar bisa terus bersamamu seperti saat ini," ujarnya. Aku menjawab pun, "Shh, kok ngomongnya gitu sih? Ya insya Allah kita selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Surah, bapaknya yaitu Alimuddin sering menyembelih 3 sapi putih. 1 dibagi ke masyarakat, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya dibuang ke sungai. Jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti salah satu anggota keluarganya meninggal. Dari situ, aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Semenjak saat itu aku mulai berhati-hati, dan aku berusaha mencari bantuan ke ustadz maupun orang pintar, agar aku tahu dugaan aku benar atau tidak. Tak lama aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi bermaksud mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Dengan izin ke orang tua pergi berlibur, kami mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Kuncen itu. Perjalanan yang ditempuh cukup memakan waktu banyak. Setelah sampai di rumah Kuncen itu, kami berdua langsung mengutarakan apa niat kami datang menemui Kuncen itu. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar. Kecurigaanku selama ini, Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo, dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih tiap tahun. Dan jika tidak salah satu anaknya yang jadi penggantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya adalah orang yang bersekutu dengan setan. Santi menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anaknya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen pun menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Dan Bapak Kuncen menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberi cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga apabila aku ketakutan. Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya hawa panas hening mencengkeram. Tiba-tiba ada suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki pertanda langkah sebuah makhluk yang besar. Mendengar suara itu, aku langsung menghubungi Santi
agar wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Malam yang terasa sangat mencengkam dengan ain malam yang menusuk sampai ke tulang membuat aku semakin ketakutan. Namun seketika itu juga aku langsung teringat Simbo yang pintu kamarnya lupa aku beri ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbo. Sesampainya di sana aku dapati Simbo tergeletak pingsan. Aku pun langsung bangunkan Simbo. Bo, bangun Bo, bangun, ya Allah, teriakku membangun Simbo sembari ku teteskan kedua matanya dengan air yang sudah kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang kuhafal. Tak berselang lama, alhamdulillah, syukurlah Simbo bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbo langsung menjerit lagi menandakan ia ketakutan melihat sesuatu di belakangku. Saat aku tengok ke belakang, A'udzubillah, sosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan taring sebesar taring gajah. Matanya merah menyala, menatapku penuh amarah. Sungguh aku takut melihat makhluk yang tak pernah ku percayai adanya. Dan dengan jelas, sosok itu ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian ku kumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Alhamdulillah makhluk itu raib dengan seketika. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa bernafas lega dengan Simbo yang masih ketakutan. Esoknya pagi-pagi Simbo menangis padaku ingin pulang kampung. Ya aku pun mengabulkannya. Tak lupa aku bayar sisa gajinya Simbo. Simbo mengaku trauma melihat genderuwo di rumah sebesar ini. Sedangkan Alimuddin yang berencana akan 3 bulan di luar kota. Tanpa sepengetahuanku dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutaruh di pintu. Dia menggambarku dan mencaci maki dengan amarahnya. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna itu. Astagfirullah. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin. Dikarenakan rumahnya penuh cahaya suci yang membakar tubuhnya. Aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Buat apa sih gak masalah, karena memang rumah itu banyak kejadian aneh di luar nalar. Namun sebelum pergi aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu dan bersikir padanya. Kakakku pun tak rela aku digambar dan diusir begitu saja. Rianti pun bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu aku kembali tinggal di rumah orang tuaku. Rianti datang ke rumah orang tuaku sembari membawakan tas kecil. Dengan wajah yang sembab, kelopak mata coklat pucat, mana lagi hamil tua. Dan tubuh Rianti pun memar-memar, penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa seperti itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku yang tak lain adalah ayah Santi kekasihku. Kepulangan kakakku ke rumah orang tuaku menjadi terpuruk. Kakakku sakit-sakitan yang sangat sekarat. Sudah kami bawa ke dokter. Namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu cukup lama karena jarak kotaku menempuh Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya, ketika aku di perjalanan pulang dengan Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tak bisa tertolong lagi. Entahlah, tak habis pikir. Masa hanya gara-gara aku pasang ayat-ayat Allah, di iblis membabi buta. Kematian Rianti bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dari istri yang ketiga. Bapak Kuncen pun tak bisa mencegah. Karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah keluarga Santi mau menuruti. Semenjak anak dan istri-istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis, dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana, namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi.
Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapatkan pekerjaan yang memadai. Sedangkan Santi menjadi orang bidan. Dikit demi sedikit, sampai akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah keluarga kami damai, sakinah mawaddah dan warohmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridhonya yang maha kuasa. Bagi kalian semua, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi dibanding nyawa seseorang yang kita cintai? Dan satu lagi, janganlah menjodohkan paksa anak-anaknya hanya dengan kesialan duniawi. Tak semua pilihan orang tua membawa bahagia. Terkadang justru itu menyiksa anak Anda sendiri. Apakah Anda tega melihatnya menangis tertusuk runcingnya berlian? Sekian cerita dari saya, semoga dapat kita petik sebagian dari hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.